timnas kita bagi Patrick Kluivert untuk bisa melihat. Jadi Hajime coba menerapkan ada beberapa pemain baru lagi yang ditampilkan. Dan mereka nama-nama ini yang sebagian besar, tapi perlu ada penambahan 1-2 pemain. Harus ada pemain lagi di tengah untuk bisa masuk. Mungkin saja ada penambahan lagi untuk bisa mengisi posisi siapa yang akan datang lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan ya, kecuali ada penambahan yang kuat, dan ini sudah dipikirkan saya pikir oleh Pak Ketua Umum. Mau siapapun, ya, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Persiapan harus matang benar. Erling Haaland resmi diumumkan Erick Thohir segera dinaturalisasi bela timnas Indonesia. Apa yang tak pernah kita bayangkan kini terjadi. Apa yang hanya kita impikan kini jadi nyata. Hari ini sejarah sepak bola dunia berubah selamanya dan Indonesia adalah porosnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI mengguncang dunia dengan sebuah pengumuman yang membuat dunia terdiam dan Indonesia meledak dalam kebanggaan. Erling Braut Haaland, bintang Manchester City dan striker paling ditakuti di dunia resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi dimulai. Garuda akan bertaring buas. Erick Thohir, saya ingin menyampaikan berita yang luar biasa bagi bangsa ini. Kami telah mencapai kesepakatan final. Pemain kelas dunia, Erling Haaland telah resmi menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan membela merah putih. Seketika ruangan hening, jurnalis terpana, kamera bergetar. Beberapa supporter bahkan meneteskan air mata. Ini bukan rumor, ini bukan hoaks, ini nyata. Apa yang publik tidak tahu adalah bahwa selama 8 bulan terakhir, PSSI melakukan operasi Garuda Titan. Sebuah misi diplomatik ultra rahasia melibatkan Kemenpora, Kemenlu, bahkan Presiden secara langsung. Targetnya hanya satu, memikat sang raksasa Haaland. Saya tidak hanya ingin menjadi pemain hebat, saya ingin menjadi legenda di tempat yang berarti, kata Haaland dalam pertemuan tertutup di Zurich yang kini rekamannya bocor ke publik. Alasan utamanya, darah Indonesia dari garis keturunan sang ibu buyut dan panggilan jiwa yang datang setelah melihat atmosfer SUGBK kala timnas Indonesia menjamu Argentina. Tentu saja proses ini tak semudah membalik telapak tangan. UEFA menolak keras. FA Norwegia kehilangan akal. FIFA membuat penyelidikan internal. Namun Indonesia berdiri teguh dengan pengacara top dokumen warisan dan lobi diplomatik tingkat tinggi. Akhirnya jalan dibuka. Haaland dinyatakan layak dinaturalisasi sesuai klausul pasal 8 FIFA soal kewarganegaraan turunan, ikatan sejarah. Indonesia adalah kekuatan baru dan Haaland adalah bukti bahwa sepak bola kita tak bisa lagi dianggap remeh, ujar pakar hukum FIFA, Dr. Rafael Monteiro. Visi Haaland dan Erick Thohir, Road to World Cup 2026. Haaland dengan suara berat, saya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Indonesia adalah kebangkitan. Saya tidak datang hanya untuk bermain, saya datang untuk menang. Erick Thohir menjelaskan bahwa Haaland akan memulai debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi dipercepat. Kontrak eksklusif jangka panjang ditandatangani. Sponsor global seperti Nike, Emirates, bahkan Tesla mulai melirik kerja sama dengan timnas Indonesia. Indonesia kini bukan lagi sekadar partisipan. Kita adalah kontender. Berbeda dengan kekhawatiran soal kecemburuan, para pemain justru sambut Haaland dengan tangan terbuka. Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, bahkan Pratama Arhan mengunggah postingan yang menandakan persatuan KUA. Garuda tidak dibentuk dari satu bulu, tapi dari ribuan bulu yang bersatu, tulis Asnawi di Instagram Istana Negara. Presiden RI dalam pidato kenegaraan dadakan bicara langsung ke rakyat. Kami menyambut Erling Haaland sebagai anak bangsa. Bersama dia dan seluruh pemain timnas, kita akan menatap dunia dan membuat Indonesia berdiri di podium tertinggi. Publik pecah. Siaran ulang pidato itu menjadi video YouTube paling banyak ditonton dalam sejarah Indonesia dalam 24 jam. Indonesia bukan lagi sekadar negara penonton. Kini kita adalah panggung utama. Erling Haaland hanyalah awal. Arah kita jelas. Juara Piala Asia, lolos Piala Dunia, membuat dunia hormat pada merah putih. Nama-nama akan datang dan pergi. Tapi ada satu nama yang akan tertulis dalam sejarah bangsa. Erling Haaland, anak dunia yang memilih Indonesia. Garuda yang menggelegar. Suasana penuh euforia yang membanjiri Indonesia dalam 24 jam terakhir kini berubah menjadi sorotan tajam.
Kebanggaan publik atas rumor kedatangan Erling Haaland ke timnas Indonesia terpaksa harus diterpa badai klarifikasi yang mengejutkan. Sang ayah Alfred Haaland akhirnya buka suara dan pernyataannya memukul telinga pecinta sepak bola Indonesia, itu tidak benar. Anak saya tidak akan meninggalkan City. Pernyataan Alfred Haaland di media Norwegia Aftenposten. Saya menghormati kecintaan fans Indonesia kepada anak saya, tapi semua kabar itu tidak benar. Erling adalah pemain Manchester City dan tidak ada rencana sedikit pun untuk keluar dari proyek yang sedang kami bangun di sana. Apalagi membela timnas lain, dia akan terus bersama Norwegia. Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Setelah sempat ramai diperbincangkan bahwa Haaland disebut-sebut bakal menempuh jalur naturalisasi karena ada garis darah jauh dengan Indonesia. Kini semuanya tampak seperti fatamorgana yang disapu angin logika. Kabar ini sontak membuat jagat maya meledak dalam dua sisi ekstrim. Di satu sisi, para pendukung Indonesia yang sudah lebih dulu berharap penuh kini merasa dibohongi oleh rumor liar dan spekulasi tak berdasar. Di sisi lain, ada juga yang justru menyesalkan sikap sang ayah yang dianggap menutup pintu diplomasi sepak bola. Kami bukan minta Haaland datang karena kami butuh pelarian, tapi karena kami pikir dia punya alasan batin. Tapi kalau dia tak mau, jangan injak harga diri kami, tulis akun Garuda Berani di Twitter. Sesi belum berkomen, si kekap hati-hati ditunggu publik. Narator, hingga berita ini diturunkan, PSSI belum memberikan klarifikasi atau bantahan resmi terkait komentar Alfred Haaland. Namun sumber internal menyebut bahwa tidak pernah ada komunikasi formal antara federasi dengan pihak Haaland. Yang beredar hanya rumor liar.